yang jadi suka. Timur ke barat, selatan ke utara. Stay tuned. Kakak lihat tambah manis, kakak tak bolak-balik. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan kau potong bebek, angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Dong bilang nona mau goyang sampai pecah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai pecah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Soal pesta katong sing kalah, so pasti malam ini mengalah. Mope puter pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah. Satu Indonesia bikin heboh, lagu timur memang paling gacor. Nona Jawa, nona Sumatera, nona Kalimantan dengan Sulawesi. Ada juga nona Papua, nona Ambon, dan nona NTT. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan kau potong bebek, angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai. Pica sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai patah. Dong bilang nona mau goyang sampai. Lihat nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang 2, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bolak-balik. Lihat nona semakin menyala, kakak hati susah. Ade bikin kakak mete, tidur malam bola-balik. Sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni.
lewat lorong depan rumah. Kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama. Ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah lucunya. Kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta. Kakak janji kita langsung nikah. Waduh ini anak gagalan. Cuma di Jawa tanpa peninggalan. Gaya semakin beda, bikin merah-merah. Aduh mama, mama ini siapa punya? Dulu masih kici-kici-kici Nona, sekarang balik Jawa makin cantik Nona. Oh, sekarang asli bidadari jatuh dari. Kalau jadi dengan kakak stop mabok tuh, pasti kakak ni ada pucur. Sumpah di Jawa sodo yang bodoh. Lihat dia makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jangkar lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade. Aduh ampun, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampun, saya. Selamat malam. Wow, itu dia tadi Lala Widi PJ Kota Vanessa dan juga Syakira dengan Tak Bola Bale. Boleh Tepuk tangannya yang paling meriah. meriah, Bapak Ibu semua. Karena ini lagu nempel banget di kepala ya, Caya. asli Apalagi lagu nempel ini banget. pecah banget kemarin tuh di acara 17-an. Benar. Di istana kemarin. Iya. Wah. Presiden Republik Indonesia aja sampai turun mimbar, joget prajurit TNI, kemudian paskibraka semuanya asik banget. Tapi tahu nggak sih, Apa? Ate? Iya. Jadi di antara semua nih ada funky Papua dancers, Aha. penyanyi-penyanyi yang kece-kece. Ternyata ada 7 orang news anchors dari iNews Media Group. Ini ada anchor. Boleh dong lambain tangannya teman-teman. Mana yang news anchor? Keren banget gak sih? Tinggi Keren banget yang tinggi itu. Boleh ditanya dong yang tinggi itu. Saya Boleh, penasaran. Sini mas, sini mas. Namanya siapa kamu? Namanya siapa? Saya Bayu Pradana. Bayu Pradana. Ini intermezzo dulu. Ah. Jadi aku ngobrol sama teman-teman anchor. Ya. Sebelum acara ini pada dibilang, kita dance kali ya. Terus katanya, apa? Dance? Kita kan news anchors. Katanya, masa dance gitu kan kayak, aduh kayak serius banget gitu kan. Tapi pas udah tadi 2 jam sebelum acara mereka, iNews Media Group Dancers, gitu. Wih. Ini nih kaptennya nih, kaptennya. Kaptennya. Saya tapi kalau Kita ngeliat wawancara Bayu kayak dulu mau kali ya, manjat pohon wawancara ya dulu saya ya. ya, begini. Bayu udah Iya. berapa hari ini persiapan? Bisa dilihat dari gerakannya tadi ya. Udah 6 jam. Hush. Enggak, mereka bohong. Sombong. Mereka itu karantina 7 hari 7 malam untuk dance tabola bale loh. Boleh di-share dikit dong siapa sih yang jadi coachnya? Terus latihannya tuh gimana?
Wah ini cukup pelik karena ada Reni di sana yang kayaknya lebih jago. Boleh dong tepuk Kayak tangannya passionnya buat Reni. Reni. Keren banget. Jadi gimana? Biasanya siaran berita sekarang dance. Bu Angela mungkin next kalau ada event lagi ada IMG Dancers. Ini bisa loh. Sudah siap kita. Bisa Bu Angela. Oke, terima Silakan kasih banyak Bayu. Teman-teman sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat teman-teman News Anchors. Tapi Ate ngelihatnya kurang meriah kalau penontonnya nggak ikutan gitu. Iya, karena dari tadi pada pengen goyang tapi kayaknya ada bangku jadinya duduk gitu. Tapi gitu. gimana kalau penontonnya yang belakang pasti nurut, kalau yang depannya juga mau. Gitu. Aha. Iya. Gimana kalau kita ulang satu kali lagi tak bola balenya, setuju Bapak Ibu? Boleh nggak? Setuju, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus bangkit berdiri. Berdiri gitu Bu Begitu. Angela. Mas Aiman boleh lo dipimpin loh. Izin Bu. Ayo boleh. Bapak Menteri Bu Angela, kebetulan KPI kita katanya kalau Bapak Ibu berdiri. Kalau ikutan joget kita bagus gitu katanya ya. Iya. Iya. Satu Ayo, kali lagi ayo. boleh teman-teman semua kita bangkit berdiri Ayo ya. semuanya. Oke. Musik siap ya. Musik Kita siap hitung Bang, bareng-bareng juga ya. siap ya. Oke, kita hitung Oke. bareng-bareng siap? Oke. Hey. Semuanya. Waduh ini anak kakalan, cuma dia jawab tanpa benih jalan. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama, mama ini siapa punya? Dulu masih kici-kici-kici, nona. Sekarang balik Jawa makin cantik, nona. Oh perfect sekali, asli bidadari jatuh darilah. Kalau jadi dengar di kakak stupa mabok toh, su pasti kakak ni ada pucoro. Sumpah ni kau so yang bodoh. Biar orang makin dalam, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang, dua sekarang rambut merah-merah. Kakak ni ada tambah manis, tulang rantau dari mana? Aduh ada nona dan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jagowe, kakak tak bola balik. Dia ada nona, semakin menyalai. Kakak hati susah, ade bikin kakak mele. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Oke. tepuk tangan Boleh duduk semuanya. lagi. Terima kasih ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. ya. Ate ikut lah, Ate ikut. Jangan. Yang lain boleh balik. Ate, aku tahu kamu ngincer siapa. Siapa? Pasti kamu ngincer Lala Widi kan? Tahu Nah, aja. kebiasaan deh. Kan ada Lala, Tingki Wingkinya suka ya. Saya Dipsi ya. Tapi tadi seru banget ya ngomongin soal Tabola Bale. Ya. Ini tuh lagu Timur ya Teh ya. Tapi ternyata bahasanya tuh bahasa Padang. Jadi dari Timur, Indonesia, terus kemudian Barat disapu semua ya. Wow, respect banget ya. Hormat buat kakak-kakak dari Timur yang semakin menyala. Boleh tepuk tangannya Bapak Aku tuh Ibu. sekarang ya kalau scroll sosmed Yes. aja, itu pasti dengernya backsound dari lagu-lagu Timur. Benar. Bahkan itu viralnya sampai ke luar negeri. Benar, di Asia sampai ke mancanegara semuanya nyetel Tabola Bale. Dan tadi yang bikin kita bangga juga adalah penyanyi-penyanyi spesial yang membawakan lagu Pica Pica 2. Tadi ada Pice Kota, kemudian Tabola Bale tadi dibawakan Pice Kota, Vanessa Z, Shakira Fir dan juga Lala Widi. Jangan lupa juga tadi ada Funky Papua dan teman-teman Anchor ya. Itu tadi Pice Kota bisa sampai ganti baju di panggung, Ate mau juga lah. Gak usah, gak ada yang mau lihat. Oh, nggak Masuk ada yang mau angin lihat. nanti Ate. Oke, daripada kita berlama-lama, kita mau sapa dulu teman-teman semua Boleh. kali ya. Kita langsung sapa aja, jalan-jalan ke Pulau Madura. Cakep, makan bebek sinjai pakai nasi hangat. Cakep. Cakep, selamat datang pemimpin daerah dari seluruh Nusantara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk pemimpin daerah Awards 2025. Wow. Tapi sebelum melanjutkan acara kita malam hari ini, Yes. kita sapa-sapa dulu para tamu undangan yang sudah hadir, terutama Betul. yang di depan-depan ini. Betul, Bapak Ibu secara Karena hormat. ini menentukan job kita lanjut atau enggak. Betul, harus lanjut ya. Iya, Kita Pak, harus ya. berkesinambungan. Secara hormat kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang juga untuk Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selamat datang untuk Bapak Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Republik Indonesia. Bapak Dr. Andes Trubus Rahardiansyah MS selaku Dewan Juri. Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group. Bapak Syafril Nasution selaku Vice CEO dan News Director iNews Media Group. Bapak Ruby Panjaitan Vice CEO dan CFO iNews Media Group. Dan kepada Bapak Ibu jajaran direksi dan pemimpin redaksi iNews Media Group. Juga tentunya semua ataupun para tamu undangan pemimpin daerah Awards 2025. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Saya Fatih Andika dan rekan saya. Dan saya Rosalin yang akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Pemimpin Daerah Awards 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tahun ini Atep, Pemimpin Daerah Awards 2025 ini membawa tema. Nah temanya apa? Itu ya Ocha? Temanya ini adalah terkait dengan percepatan pembangunan daerah untuk peningkatan ekonomi nasional. Dan tentunya sebagai stasiun televisi berita nomor 1 di Indonesia, iNews dengan bangga menyelenggarakan program penghargaan yang didedikasikan untuk para pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, di mana penghargaan ini tidak terbatas pada forum koordinasi pimpinan daerah, namun juga mencakup tokoh-tokoh lain yang kebijakannya ini berhasil memajukan pembangunan di daerah. Wow, tapi sebelum kita melihat siapa saja yang akan menerima apresiasi dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2025, Ate mau ngasih tahu sesuatu hal yang penting. Ternyata penerimaan apresiasi ini tidak berlangsung begitu saja. Akan tetapi penerima apresiasi malam ini sudah melewati proses penjurian yang begitu ketat, Ocha. Betul, jadi seluruh kandidat pemimpin daerah Awards 2025 ini telah diseleksi melalui mekanisme penjurian dengan Dewan Juri Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Kabinet Merah Putih, Aris Marsudianto, kemudian Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, kemudian pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono. Mas Aiman juga ikutan lagi Mas, ya ampun Mas Aiman udah presenter iya, calon politisi iya. Pemret iya. Betul. Sekarang ngejuri juga. Nanti stand up juga ya. Ngerebut job ada yang belum, ada yang belum. Apa? Dancer belum punya. Mas Aiman kalau rakyat bersuara butuh opening act dancers, kita udah lengkap ya iNews Media Group ya. Oke, jadi Ate harus siap-siap. Ya. Kita berdua harus banyak skillnya. Supaya jobnya gak diambil orang. Pokoknya role modelnya sekarang Mas Aiman. Ate. Boleh, panutan Mas Aiman. Siap. Oke, hadirin dan juga pemirsa di rumah. Tanpa berlama-lama lagi kita pasti sudah penasaran apa saja kategori dan juga apresiasi yang kita miliki pada malam hari ini. Langsung saja kalau begitu kita panggilkan pembaca apresiasi untuk kategori yang pertama ini dia. Chamar Henda dan Diandra Mukni. Halo, selamat malam para hadirin, pemirsa, selamat malam Diandra. Baik, selamat malam para hadirin, para pemirsa dan juga Chamar Henda. Gimana nih tadi joget obalo balik kita masih kos-kosan ya? Ini sebenarnya pressure juga ya, karena kita pertama kali baca nominasi dan masih ngos-ngosan ya. Persiapan kita 7 hari 7 malam loh. 7 hari 7 malam, jadi Bayu bohong ya tadi ya. Bener. Dia bilang katanya yang paling malu tapi yang paling lincah ternyata ya. Nah, Chamar luar biasa sekali nih. Hari ini kita berkesempatan untuk membacakan apresiasi yang diberikan kepada pemimpin daerah yang memiliki terobosan-terobosan hebat nih. Ya, Diandra saya juga sama ya. Tapi kalau kita berbicara tentang inovasi daerah, kira-kira apa sih yang terbesit di benak kamu? Since aku juga sering lihat kamu mungkin beberapa pemimpin daerah yang sempat datang di Prime Show dan kamu juga sempat wawancara. Nah, kalau menurut aku inovasi daerah itu ide-ide kreatif para pemimpin daerah tentunya yang bisa membuat pelayanan publik itu makin cepat, kemudian masalah di daerah bisa cepat selesai dan potensi lokal ini bisa dimaksimalkan. Ya, setuju ya, karena bentuk pelayanan tersebut ini juga bisa membuat pelayanan publik yang makin asik, terus juga yang paling penting adalah bisa mengajak warga, masyarakatnya untuk ikut serta membangun daerahnya ya. Jadi daerahnya makin maju, Diandra. Betul sekali. Nah, kalau gitu Chamar langsung aja kita bacakan penerima apresiasi daerah untuk kategori inovasi daerah. Ya, hadirin dan juga pemirsa, penghargaan ini dianugerahkan kepada program, terobosan atau kebijakan dalam upaya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah
dan layanan publik, serta inovasi yang mencakup penerapan teknologi baru, kebijakan, dan proses di internal pemerintah. Dan penerima apresiasi dalam kategori inovasi daerah adalah Provinsi Jawa Timur dengan program Transjatim berkomitmen meningkatkan pelayanan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi. Selain itu, sistem pembayaran elektronik, sistem deteksi kebakaran, dan aplikasi digital Transjatim juga bagian dari inovasi. Provinsi Kalimantan Tengah dengan program Satu Rumah Satu Sarjana memastikan setiap rumah memiliki seorang sarjana yang diharapkan bisa jadi tulang punggung keluarga. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program Urban Farming untuk mendorong generasi muda memajukan industri pertanian. Kabupaten Kota Baru dengan program Kota Baru Cerdas berkomitmen memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan terbaik dengan alokasi anggaran 58 miliar rupiah. Baik, untuk itu langsung saja kita undang ke atas panggung Ibu Hovifah Indar Parawangsa selaku Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili. Kami turut mengundang ke atas panggung Bapak Agustiar Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah. Kami undang ke atas panggung Bapak Randy Solihin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya kami undang ke atas panggung Bapak Syairi Muklis, Wakil Bupati Kota Baru. Dan dengan hormat kami mengundang Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, kami persilahkan kepada seluruh penerima apresiasi untuk berfoto bersama dengan Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para penerima apresiasi dari berbagai kota kabupaten. Baik, terima kasih untuk Bapak Tito Karnavian untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan apresiasi selanjutnya, dan para penerima apresiasi kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, langsung saja kita akan membacakan penghargaan apresiasi untuk kategori pembangunan ekonomi daerah. Ya, pemirsa, penghargaan ini diberikan kepada program, terobosan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui berbagai kegiatan ekonomi dengan melakukan kemitraan dengan semua stakeholder perekonomian dalam upaya meningkatkan potensi daerah dan menjaring investasi. Dan penerima apresiasi untuk kategori pembangunan ekonomi daerah adalah Kabupaten Tanah Laut dengan capaian di bidang pertanian diharapkan dapat menjadi lumbung padi hingga menciptakan swasembada pangan. Kabupaten Tabalong dengan program kredit Tabalong Smart memberikan akses permodalan tanpa bunga, bebas jaminan, dan tanpa biaya administrasi kepada UMKM, pedagang kecil, dan petani.
Kabupaten Balangan dengan program Sanggam Babungas membantu pelaku UMKM berkembang tanpa kendala modal dengan alokasi dana sebesar 6,5 miliar rupiah. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Rahmat Rianto, Bupati Tanah Laut. Dan selanjutnya kami undang Bapak Nur Rifani selaku Bupati Tabalok. Kami turut mengundang Bapak Sufrianor selaku PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. Baik, dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk kembali memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Dan langsung saja kami persilakan kepada seluruh penerima apresiasi untuk berfoto bersama dengan Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk penerima apresiasi. Kami ucapkan selamat kepada penerima apresiasi dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Namun kepada Bapak Tito Karnavian, kami akan persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dan tentunya tadi kita sudah lihat bersama ya bahwa setiap pemimpin daerah memiliki inovasi-inovasi tersendiri ya. Betul sekali. Kami persilahkan Pak Tito untuk memberikan sepatah dua patah kata. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Angela, CEO iNews dan segenap direksi komisaris iNews dan keluarga besar iNews. Kemudian senior saya Pak Profesor Pratikno, Menko PMK, sahabat saya Pak Aris Marsudianto, Kepala Badan Bapisus. Saya nggak mau jelaskan apa karena yang jelas menakutkan. Dan Mas Aiman, ya, ini apa ikon kita ini. Rekan-rekan gubernur, Bapak Ibu sekalian, Bupati, Wali Kota yang hadir, kita tahu bahwa semenjak era reformasi 99 ada perubahan yang sangat besar dalam paradigma administrasi pemerintahan di Indonesia. Dari yang sebelumnya sangat sentralistis menjadi, saya nggak mengatakan desentralisasi, tapi semi desentralisasi. Karena tidak sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Ada urusan konkuren yang dikerjakan bersama-sama. Nah kemudian berimbas juga dalam sistem pemilihan rekrutmen kepala daerah yang semula ditunjuk. Kemudian beralih kepada pemilihan oleh masyarakat atau rakyat langsung. Nah ini memberikan dampak positif negatif. Salah satu positifnya diantaranya adalah adanya kewenangan yang lebih luas oleh kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Sebagian kewenangan diberikan kepada daerah. Kemudian daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif, sejumlah peraturan bisa dibuat, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, bupati, wali kota, yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya. Dan kemudian pemilihan kepala daerah juga langsung kita harapkan akan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya ketika memimpin. Tapi kita sudah berjalan, saya kira lebih dari 20 tahun, kita sudah mulai melihat. Ada juga minusnya. Minusnya adalah ketika mungkin yang dipilih belum tentu orang yang sebetulnya cocok gitu. Karena sistem pemilihannya yang mungkin kurang relevan di daerah-daerah tertentu.
Kemudian yang kedua adalah kewenangan. Kalau salah gunakan kewenangan atau tidak tepat dalam menggunakan kewenangan yang ada, jadi bahkan mungkin abuse of power yang digunakan salah, itu akan berdampak negatif yang sangat luas di masyarakat. Dan kita tahu bahwa daerah kita ada 552, ada 38 provinsi, 38 gubernur, ada 98 wali kota, kota madya, dan ada 416 bupati. Semua memberikan andil untuk masyarakatnya dan semua memberikan andil untuk pembangunan nasional Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga agar teman-teman kepala daerah yang sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat diberikan kewenangan by law, ini betul-betul tepat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan rakyatnya. Nah, kita mengawalnya tentu menggunakan prinsip yang paling mendasar, yaitu reward and punishment, stick and carrot. Rewardnya ya bisa dari masyarakat dalam bentuk penghargaan, dari netizen mungkin pujian-pujian, pemerintah juga memberikan penghargaan. Pemerintah pusat misalnya, kementerian lembaga memberikan penghargaan macam-macam, inflasi, inovasi, ya, bahkan Kementerian Keuangan memberikan dana tambahan insentif fiskal namanya bagi daerah-daerah yang berprestasi di bidang-bidang tertentu. Inilah betul sebagai carrot-nya. Dan kemudian ada juga stick, ada punishment yang diberikan kepada daerah-daerah juga. Punishment yang paling yang paling gampang mungkinlah punishment dari masyarakat. Misalnya dalam bentuk penyampaian pendapat, unjuk rasa di DPRD mungkin dipertanyakan, kemudian di media diberitakan, sampai ke punishment yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat, Kemendagri misalnya, bisa melakukan pemberhentian 3 bulan, bahkan pemberian tetap melalui mekanisme tertentu. Dan bahkan yang paling berat adalah punishment dalam bentuk penegakan pidana misalnya. Kalau melakukan pelanggaran pidana, tidak pidana korupsi contohnya. Dan itu sudah banyak terjadi. Nah, pada malam ini kita menyaksikan salah satu bentuk reward yang diberikan oleh non pemerintah, lebih khususnya adalah dari media. Oleh karena itu inisiatif dari iNews, it is really a matters. Ini really meaningful, sangat bermanfaat dalam membuat iklim menjaga teman-teman kepala daerah agar mereka dapat berprestasi menggunakan kewenangannya untuk kepentingan rakyatnya dan dapat menjadi motivasi bagi kepala daerah sendiri, karena di dalam sistem pemilihan langsung saat ini ada 2 kata magic bagi kepala daerah. Satu adalah popularitas, 2 adalah elektabilitas. Yang dapat ini pasti akan lebih populer, apalagi iNews yang memberikan. Iya. Yang kedua elektabilitas. Ini dapat ya kayak gini, ini lumayan naikin elektabilitas ini. Meskipun masih lama, masih 5 tahun lagi, tapi sudah nabung duluan gitu. Jadi jangan heran mungkin Bu Angela, Pak Eman, Mas Aman, kita belum selesai acara ini Pak. Itu teman-teman kepala daerah sudah bawa tim medianya, sudah viral Pak di daerahnya masing-masing Pak. Terima kasih banyak untuk iNews, saya apresiasi kami pemerintah mengucapkan terima kasih, meringankan tugas kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi yang mendapatkan penghargaan. Saya yakin iNews memberikan penghargaan dengan tim yang betul-betul objektif dan handal. Makasih. Terima kasih banyak Bapak Tito Karnavian atas waktunya. Silakan kembali ke tempat. Dan tentunya Camar, tadi seperti yang kita simak pernyataan dari Pak Tito ya, bahwa inovasi yang dilakukan oleh setiap daerah ini tentunya membawa pembangunan daerah yang positif, membawa dampak positif ya. Ya betul sekali. Kalau kita lihat ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tito, sebagai jurnalis peralihan dari milenial akhir dan juga Gen Z awal, kita sudah mengikuti sepak terjang Pak Tito Karnavian, dan betul apa yang disampaikan bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah selaras dengan kepentingan dan juga kesepakatan stakeholder, dan tentunya yang paling penting adalah bermanfaat ya, menjawab kebutuhan masyarakat. Nah setelah ini masih akan ada penampilan yang menarik lainnya dan luar biasa dari performance lainnya. Setelah ini tetaplah bersama kami di Pemimpin Daerah Awards 2025.